Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik. Yang penyajinya sudah datang? Sudah hadir? Saya, Pak. Adlan sama siapa? Udah. Sama Fauzia. Oh, udah, oke. Oke, sementara kan host ya, Sarah kayak belum datang, selalu masuk ya Sarah ya. Ya, belum ada Sarah ya. Baik. Jadi udah saya jadikan co-host sebentar. Oke, saya buka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan satu kelompok terakhir ya untuk evolusi, yaitu tentang koevolusi dan endosimbiosis, baik primer atau sekunder. Setelah ini kita akan UTS insya Allah pekan depan. Jadi ini adalah materi terakhir gitu ya, materi terakhir untuk kalian sampai nanti di UTS di pekan depan. Setelah itu nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Agung sebagai penanggung perkuliahan. Jadi nanti mungkin PJ dan PJ mungkin ya konfirmasi ke beliau platform apa yang akan dipakai dan sebagainya. Kemudian nanti coba kalau harus Zoom disiapkan saja. Kalau saya bisa join, insya Allah saya join, nanti pakai Zoom saya. Kalau tidak, nanti mohon disiapkan untuk perkuliahan setelah UTS. Oke, kalau sudah siap, silakan. Satu kelompok terakhir, Adlan dan Fauzia ya. Bisa share screen mungkin. Langsung dimulai. Baik, Pak. Siapa yang mau share? Ada kendala? Oh bisa, oke. Kalau buat ini. Langsung mulai ya, Pak. Ya, langsung dimulai aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Mulatifah dan teman saya Adlan akan mempresentasikan tentang coevolution, endosimbiosis primer dan sekunder. Next. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari coevolusi. Coevolusi sendiri merupakan pengaruh evolusioner mutualistik antar dua spesies. Artinya, koevolusi ini terjadi ketika dua atau lebih spesies mempengaruhi evolusi satu sama lain atau terdapat timbal balik antar kedua spesies tersebut. Timbal balik antar dua spesies ini dikenal dengan istilah koadaptasi. Contoh koadaptasi dapat dilihat pada hubungan antara semut dari jenis Formica fusca dan ulat dari kupu-kupu Lichenid, di mana si semut ini akan mendapatkan makanan berupa honeydew yang disekresikan oleh ulat, dan ulat sendiri akan mendapatkan perlindungan serta bantuan untuk melawan parasit dari semut.
Next. Dapat dilihat pada gambar grafik ini menunjukkan hubungan antara perubahan karakteristik yang terjadi pada suatu kelompok jenis dalam rentang waktu tertentu yang diikuti oleh perubahan dari kelompok jenis lainnya. Jika terjadi perubahan pada satu spesies, seperti meningkatnya sekresi honeydew oleh ulat, maka akan mendukung perubahan di sisi lain, yaitu meningkatnya perlindungan semut karena ulat menjadi lebih bermanfaat bagi semut. Maka semut tadi akan memberikan impact yang sama besarnya dengan yang telah diberikan oleh ulat. Nah, jenis pengaruh timbal balik inilah yang dimaksud dengan koevolusi. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme koevolusi. Mekanisme ini berhubungan erat dengan evolusi dari suatu ekosistem. Proses yang terjadi selama perjalanan waktu sampai pada saat keadaan ekosistem terakhir, pada saat ini kemungkinan dapat terjadi suksesi, yakni pergantian antar satu komunitas dengan komunitas lain. Contohnya, di suatu tempat yang awalnya kosong tanpa suatu komunitas tumbuhan, setelah dalam jangka waktu tertentu dapat tumbuh, dan kemudian komunitas tersebut dapat pula digantikan oleh tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, pergantian ini akan jadi secara terus-menerus sampai akhirnya terdapat suatu komunitas tumbuhan yang didapati pada keadaan ekosistem yang sekarang ini. Next. Dari suksesi tadi memunculkan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama itu, pada suatu suksesi ada perubahan yang teratur dalam komunitas, di mana suatu spesies yang satu akan menggantikan spesies yang lain, karena tiap tahap spesies tadi telah memodifikasi lingkungan mereka. Tetapi sayangnya hasil dari modifikasi lingkungan ini dia tuh kurang cocok bagi diri mereka dan malah lebih cocok bagi spesies lainnya. Nah, pada kondisi ini maka diperkirakan spesies tersebut berjalan terarah dan perkembangan komunitas itu bertingkat dari komunitas pionir sampai pada komunitas klimaks. Next. Hipotesis yang kedua itu disebutkan bahwa suksesi itu heterogen karena perkembangan di suatu daerah bergantung kepada siapa yang sampai di sana pertama kali. Jadi kalau yang pertama tadi dia teratur, kalau yang kedua ini tidak teratur. Nah, pergantian spesies yang tidak teratur ini dikarenakan masing-masing spesies tadi mencoba untuk menghalau atau menekan spesies baru yang datang. Pada kondisi ini, maka suksesi menjadi lebih bersifat individual dan kurang dapat diperkirakan karena komunitas tidak selalu mencapai klimaks iklim. Next. Lalu, apa hubungan evolusi tadi dengan evolusi ekosistem tadi dengan koevolusi? Nah, hubungannya ini dapat dilihat pada interaksi yang terjadi pada beberapa populasi di dalam suatu ekosistem tadi. Saat suatu spesies dapat berevolusi sebagai respon dari tekanan seleksi dari banyak spesies lainnya, dan tiap-tiap spesies lainnya juga berevolusi untuk merespon banyak spesies lainnya pula. Perilaku ini dapat menyebabkan perubahan genetika yang kecil pada populasi yang dapat menguntungkan satu sama lain. Nah, keuntungan yang didapatkan ini akan memberikan kesempatan yang jauh lebih besar agar karakteristik ini dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, mutasi yang berkelanjutan akan menciptakan hubungan yang kita ketahui sekarang ini. Next. Selanjutnya yaitu contoh koevolusi. Contohnya ini yang pertama adalah koevolusi antara tumbuhan dan serangga atau insect-plant coevolution. Koevolusi ini mendorong terjadinya diversifikasi atau penganekaragaman dari kedua taksa tersebut. Contohnya ini koevolusi. Contohnya yang pertama itu koevolusi dari toksin yang dihasilkan oleh tumbuhan dan mekanisme detoksifikasi serangga. Jadi tumbuhan menghasilkan insektisida alami yang dapat meracuni serangga herbivora atau fitofag. Nah, oleh karena itu serangga ini nanti akan berevolusi
untuk mengembangkan resistensi terhadap bahan kimia melalui mekanisme detoksifikasi. Dengan munculnya mekanisme detoksifikasi baru, maka serangga tersebut otomatis menjadi lebih resisten dan dapat memakan racun dari tumbuhan tersebut. Nah, pada kondisi ini serangga akan melakukan diversifikasi atau penganekaragaman karena kisaran tumbuhan yang menjadi sumber makanan mereka telah berkembang menjadi jauh lebih luas. Kisaran tumbuhan pangan yang dapat dimakan oleh mereka tadi akan membentuk biokimia kelompok, tetapi tidak sampai membentuk kelompok filogenetik yang baru karena tanaman yang tidak berkerabat pun dapat memanfaatkan atau memiliki bahan kimia pertahanan yang sama. Next. Contoh yang kedua dapat dilihat pada proses penyerbukan atau polinasi. Pada tumbuhan tanpa bunga, umumnya polinasi ini dibantu oleh mekanisme abiotik seperti angin. Pada jenis bunga yang lain, seleksi alam membuat serbuk sari bunga tersebut hanya dapat diberikan pada bunga lain, namun masih dalam satu jenis. Bunga mungkin akan meletakkan nektar pada tempat yang hanya dapat dijangkau oleh serangga yang memiliki organ spesialisasi seperti lidah yang panjang. Nah, proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai tumbuhan itu meletakkan nektar semakin dalam dan semakin dalam lagi, dan serangga akan mempanjang lidahnya terus-menerus. Contohnya dapat dilihat pada tanaman anggrek Madagaskar atau Angraecum sesquipedale dan hewan penyerbuknya yaitu ngengat elang. Yang mana ngengat elang ini memiliki bagian tubuh yang sangat panjang. Dapat dilihat pada gambar. Bagian tubuh yang sangat panjang ini didapatkan setelah berevolusi bersama dengan tubular bunga. Next. Contoh koevolusi yang kedua yaitu koevolusi antara parasit dan inang atau parasite post coevolution. Koevolusi ini bersifat antagonis. Kenapa dikatakan bersifat antagonis? Karena perubahan yang terjadi di satu pihak seperti meningkatnya resistensi pada inang, maka akan menyebabkan kerusakan di pihak lain, yaitu matinya parasit. Jika rentang variasi genetik pada parasit dan inang terbatas, maka koevolusi akan kembali kepada siklusnya. Tetapi jika muncul mutan baru, maka parasit dan inang kemungkinan mengalami perubahan yang tidak berujung atau tidak terarah tergantung pada tipe mutan yang muncul. Contohnya dapat dilihat pada hubungan antara populasi kelinci Australia dan virus Myxoma. Next. Virus Myxoma ini menyebabkan penyakit myxomatosis pada kelinci. Virus ini pada tahun 1950-an digunakan dalam upaya pengendalian populasi kelinci hama di Australia. Pada awalnya, virus ini sangat efektif untuk membasmi kelinci. Namun, seiring berjalannya waktu, populasi kelinci liar mengalami perubahan genetik, yang mana mereka berevolusi untuk mengembangkan resistensi terhadap virus. Karena meningkatnya resistensi terhadap virus ini, maka rata-rata kematian kelinci lama-lama menurun dan terus berubah dari tinggi, rendah, lalu menengah. Perubahan ini dianggap mencerminkan perubahan koevolusi antara virus dan populasi kelinci. Next. Beberapa parasit dapat berspesialisasi bersamaan dengan inangnya dalam proses yang disebut kospesiasi. Kospesiasi ini sangat mudah terjadi jika parasit memiliki kekuatan penyebaran secara independen yang terbatas dari inang. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan penggambaran dua kelompok seperti parasit dan inang tadi yang berspesialisasi secara bersamaan. Next. Selanjutnya yaitu hubungan antara koevolusi dengan pohon filogeni. Filogeni dari dua taksa yang berinteraksi seperti tumbuhan berbunga dan serangga dapat digunakan untuk mempelajari koevolusi. Filogeni dari dua
Saat tersebut disebut kofilogeni. Dapat dikatakan kofilogeni jika pohon filogeni tersebut memiliki pola percabangan yang sama atau hampir sama dan membentuk filogeni bayangan cermin atau mirror image filogenis. Kalau kofilogeni saja bukanlah bukti kuat dari koevolusi, karena koevolusi mungkin menghasilkan atau mungkin juga tidak menghasilkan kofilogeni. Dan koevolusi juga bukan satu-satunya faktor yang dapat menghasilkan kofilogeni. Namun kofilogeni dan penyimpangannya bersama dengan kombinasi dari bukti lain dapat digunakan untuk memperkuat dugaan koevolusi dalam sejarah dua taxa. Next. Contoh berikut ini contoh dari kofilogeni. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan pohon filogeni dari kumbang dari marga Tetraopes asal Amerika Utara, dan yang sebelah kanan itu merupakan pohon filogeni dari tanaman pangan yang menjadi sumber makanannya, yaitu gulma dari marga Asclepias. Nah, dapat dilihat kedua pohon ini memiliki pola filogeni yang sama atau yang disebut dengan mirror filogeni tadi. Pada bagian atasnya ini mereka benar-benar memiliki pola percabangan yang sama. Namun di bagian tengah dan bagian bawahnya mulai terdapat perbedaan pada beberapa cabangnya. Kondisi yang mirip inilah yang membuat pohon filogeni kumbang dan pangan gulma ini termasuk dalam contoh kofilogeni. Next. Contoh kofilogeni lainnya dapat dilihat dari pohon filogeni antara inang dan parasit. Inangnya di sini merupakan tikus tanah dari famili Geomidae, sedangkan parasitnya merupakan kutu dari subordo Malophaga. Penjelasannya sama seperti tadi, mereka memiliki pola percabangan yang hampir sama. Next. Selanjutnya ini koevolusi berlanjut dalam Andres. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara predator dan mangsa. Dengan adanya tekanan selektif pada mangsa untuk menghindari penangkapan, maka akan memicu predator untuk berevolusi menjadi pemburu yang lebih efektif. Berdasarkan hal tersebut, koevolusi predator mangsa dapat dianalogikan atau diibaratkan dengan Andres atau perlombaan evolusi bersenjata dan pengembangan adaptasi khusus, terutama pada spesies mangsa untuk menghindari atau mencegah kemangsaan. Next. Selanjutnya yaitu Red Queen Hypothesis. Hipotesis satu merah dalam evolusi terkait dengan koevolusi spesies. Hipotesis ini pertama kali diusulkan pada tahun 1973 oleh Leigh Van Valen, di mana bagian hipotesis ini sangat penting dalam menjelaskan hubungan predator mangsa atau hubungan parasit inang. Van Valen membuat hipotesis kartu merah karena di bawah interpretasi ini, spesies harus dalam tanda kutip melarikan diri atau berevolusi untuk hidup di tempat yang sama, atau kalau tidak mereka akan mengalami kepunahan. Hipotesis kartu merah ini juga berkaitan dengan seleksi seksual. Spesies yang mampu memilih pasangan daripada menjalani reproduksi aseksual dapat mengidentifikasi karakteristik dalam pasangan yang diinginkan dan akan menghasilkan keturunan yang lebih cocok untuk lingkungannya. Diharapkan dari hal ini keturunan yang baru itu memiliki daya saing dan daya tahan yang lebih tinggi sehingga dapat menekan atau dapat mencegah mereka dari kepunahan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adlan. Ya, tes suara saya terdengar kan ya?
Dengarkan. Ya, oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan konsep mengenai endosimbiosis primer dan sekunder. Ya lanjut. Sebelumnya mungkin udah pernah dengar juga ya endosimbiosis, yaitu ketika organisme inang menelan simbionnya yang berupa organisme bakteri fotosintesis juga bakteri respirasi, tetapi bukannya ditelan, melainkan kedua simbion tersebut dapat hidup di inang dan saling memberikan keuntungan. Nah, sejarahnya itu pertama Andreas Simper pada tahun 1883 yaitu menemukan bahwa kloroplas yang ditemukan pada organisme fotosintesis itu mirip dengan cyanobacteria. Dan kombinasi dua organisme terpisah memunculkan organisme fotosintesis. Kemudian Konstantin Merezkowski terinspirasi dari pendapat Simon Schwendener, yaitu ahli botani Swiss yang menemukan bahwa lichen terdiri dari fungi dan mikroalga. Nah, Merezkowski tersebut kemudian berpendapat bahwa organisme kompleks muncul melalui antara organisme kurang kompleks. Beliau berpendapat bahwa beberapa sel muncul melalui penyatuan intraseluler dari dua jenis sel yang berbeda. Dalam makalahnya pada tahun 1905. Kemudian Merezkowski mengajukan gagasan bahwa kombinasi dua organisme terpisah mungkin telah memunculkan organisme fotosintetik seperti yang kita kenal sekarang. Beliau juga mendalilkan bahwa pertama, plastida merupakan cyanobacteria yang tereduksi pada awal evolusi, kemudian bersimbiosis dengan inang heterotropik yang memperoleh plastida itu sendiri, yang merupakan produk dari simbiosis sebelumnya. Kemudian inangnya tersebut heterotrof, bersifat ameboid, dan beliau juga berpendapat bahwa inti pada organisme tersebut muncul dari endosimbion mikrokokal. Nah, lanjut kemudian Ivan Walin juga, tapi Ivan Walin ini dia berteori bahwa endosimbiosis asal mula mitokondria. Kemudian Ian Margulis pada tahun 1996 pada makalahnya yang berjudul The Origin of Mitosing Eukaryotic Cell yang menjelaskan bahwa mitokondria berasal dari bakteri respirasi yang ditelan oleh inang yang lebih besar, tetapi makalah tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan teori sintesis modern. Teori sintesis modern itu sendiri berpendapat bahwa seleksi alam dan mutasi sebagai pendorong evolusi utama sel eukariotik, bukan kombinasi dari dua organisme. Nah, tapi pada akhirnya makalah Ian Margulis tersebut dipublikasi pada jurnal Theoretical Biology. Dan pada tahun 1981, Ian Margulis mempublikasikan kembali makalah yang berjudul Symbiosis in Cell Evolution tentang asal mula mitokondria. Yang ketika kondisi semakin oksigenik, bakteri anaerob menelan bakteri aerob, kemudian terjadi simbiosis. Lanjut. Nah, ini teori endosimbion itu sendiri, yaitu sel eukaryotik merupakan domain kehidupan ketiga, muncul sebagai cabang dari archaea dan bakteria. Kemudian mitokondria berevolusi dari bakteri aerob pada inang archaea eukaryota, kloroplas berevolusi dari bakteri fotosintesis. Bukti yang mendukung hal tersebut antara lain yang pertama, masing-masing organel tersebut memiliki DNA-nya serta mekanisme ekspresi gen sendiri. Kemudian genom eukariotik sebagian mirip dengan gen bakteri dan archaea. Dan struktur DNA pada organel tersebut mirip dengan bakteri fotosintesis dan bakteri respirasi yang berbentuk sirkular. Dan kemudian genomnya mengalami reduksi dan gen yang untuk kebutuhan sintesis pada organel tersebut ditransfer pada inti. Next. Nah, ini pertama ada endosimbiosis primer. Persamaan antara endosimbion mitokondria dan plastid itu, yang pertama terjadi adanya reduksi genom atau pengurangan genom, dan kemudian adanya sistem penargetan protein dari sel dari organel inti. Nah, tetapi perbedaannya ialah nasib organel tersebut.
pada mitokondria tidak mengalami diversifikasi, sementara plastida mengalami diversifikasi akibat adanya endosimbion primer dan sekunder. Nah, hasil dari endosimbion primer ialah memunculkan 3 ancestor utama, yaitu Glaucophyta, Rhodophyta, dan Chlorophyta, di mana plastidanya dikelilingi 2 membran. Lanjut. Nah, pertama yang Glaucophyta. Glaucophyta itu sendiri mikroalga dengan plastida mengandung klorofil A, dibedakan karena adanya dinding peptidogligan yang berantara di antara 2 membran simbion cyanobacteria. Kemudian Rhodophyta terdapat 5.000 sampai 6.000 jenis, mulai dari sel yang berbentuk bulat dan non-flagel hingga mikroalga. Nah, dibedakan karena adanya picoerythrin. Kemudian Chlorophyta, yang merupakan juga ancestor tumbuhan terestrial. Terdapat klorofil A dan B, kemudian juga terdapat mekanisme penyimpanan pati pada plastida. Nah, Glaucophyta itu diduga merupakan percabangan pertama yang muncul terlebih dahulu, karena dari bukti-bukti yang ada itu, dia masih meninggalkan struktur sel bakteri yang seperti awal adanya dinding peptidogligan, kemudian dia juga mempertahankan enzim cyanobacteria fructosa bisulfat aldolase, di mana pada Rhodophyta dan Chlorophyta itu enzimnya udah berganti. Jadi diduga Glaucophyta merupakan percabangan yang muncul pertama. Nah, hal tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya fosil kunci, yaitu Cyanopora paradoxa. Next. Lanjut. Nah, plastida dari 3 ancestor tersebut memiliki 2 membran plastida dan terbentuk dari endosimbiosis primer. Nah, tetapi terjadi juga endosimbiosis sekunder, yaitu ketika sel eukariotik non fotosintesis atau heterotrof menelan organisme fotosintesis antara Rhodophyta, Chlorophyta, dan Glaucophyta yang menghasilkan endosimbiosis sekunder, sehingga memiliki plastida lebih dari 2 membran. Nah, ya, endosimbiosis sekunder itu yaitu sel eukariotik non fotosintesis yang menelan endosimbiosis primer. Pada tahun 1978, Gibbs mengumumkan hasil penelitiannya, yaitu Euglena merupakan alga eukariotik yang difagosit oleh eukariotik heterotrof. Nah, sel yang difagosit tersebut mengalami reduksi dan tersisa kloroplas serta membran ekstrasel. Kemudian bukti endosimbion sekunder tersebut diverifikasi pada Cryptomonas, yaitu ditemukannya residu inti atau nukleomorf. Seperti yang dilihat pada gambar di Cryptomonas itu, ada struktur di plastidanya itu ada nukleomorf yang berfungsi untuk fungsinya hampir mirip sama inti, tapi dia hanya menyandikan protein yang diperlukan di plastidanya. Kemudian Ludwig dan Gibbs juga mempelajari morfologi dan ultrafluktur menemukan DNA dalam nukleomorf yang diduga nukleomorf ini memiliki ancestor yang sama dengan inti Rhodophyta. Jadi Cryptomonad ini diduga berasal dari nenek moyangnya si Rhodophyta. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi mata rantai kedua yang hilang, itu Chlorarachinophyta yang memiliki nukleomorf, tetapi ancestornya bukan Rhodophyta, Chlorophyta. Dan endosimbiosis juga terjadi pada Haptophytes, Heterocons, Dinoflagellat, dan Apicomplexa. Tetapi pada endosimbiosis tersebut kehilangan nukleomorf melalui transfer gen. Nah, dari berbagai endosimbiosis tersebut, endosimbiosis primer dan sekunder tersebut mendorong evolusi dari diversifikasi keanekaragaman alga. Dapat dilihat pada gambar primer endosimbiosis, yaitu ketika bakteri fotosintesis ditelan oleh sel eukariotik non fotosintesis dan menghasilkan 3 ancestor, yaitu alga merah, alga hijau atau Chlorophyta, dan Glaucophyta. Nah, pada alga hijau dia kemudian mengalami endosimbion sekunder dan menghasilkan evolusi dari Euglena
yang memiliki plastik 3 membran. Dan kemudian ada juga dia mengalami endosimbiosis sekunder juga dan endosimbiosis sekunder juga dan menghasilkan kloranikopita. Nah, pada kloranikopita ini yang awal dia punya struktur nukleomorf. Kemudian ancestral red alga dia bersimbiosis mengalami endosimbiosis sekunder menjadi Croptopita yang memiliki nukleomorf juga dan kemudian mengalami endosimbiosis sekunder juga yang menghasilkan heterokons, haptokons dan dinoflagellata yang terdiri dari 3 membran dan kemudian apikompleksa. Tetapi di apikompleksa ini plastidanya mengalami reduksi. Ya, next. Ya mungkin segitu saja dari saya dan Lala. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan dan kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Tim penyaji, silakan jika ada yang ditanyakan. Cukup menarik tadi bahasanya tentang endosimbion dan koevolusi. Silakan 3 penanya pertama mungkin. Satu. Ada, silakan. Yang mau tanyakan? Kemungkinannya 2 nih, sudah jelas semua apa sudah bingung semua? Ada? Tentang konsep endosimbion tadi cukup menarik yang dibahas, kemudian konsep koevolusi. Sekarang kalau yang mau didiskusikan, ditanyakan, dikomentari, disanggah mungkin. Mau izin tanya deh sama Lala sama Dian. Silakan, Khalifah. Ya, tadi kan disebutin ya kalau misalkan koevolusi itu ada yang antara tanaman sama serangga tuh. Itu yang merupakan koevolusi mutualistik kan. Terus ada juga koevolusi antara parasit sama inangnya tuh yang parasitis. Kalau misalkan koevolusi yang mutualistik tuh ada nggak ya? Terus kalau misalkan ada, contohnya apa? Oke, silakan tim penyaji ditanggapi. Ya, izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin maksudnya hubungan yang komensalistik kali ya. Kalau yang mutualistik tadi kan yang semut sama ulat tadi. Nah, yang belum disebutin itu yang komensalistik karena emang di buku lebih dijelaskan tentang koevolusi antara serangga dan tanaman sama koevolusi antara inang parasit. Tapi saya pernah baca juga untuk contoh yang komensalistik ini, contohnya terdapat pada mimikri batesian, di mana satu spesies meniru spesies lainnya sehingga mendapat perlindungan bagi spesies itu. Contohnya ini terdapat pada spesies kupu-kupu Papiliodardanus, yang mana mereka meniru penampilan spesies kupu-kupu dari Nymphalidae, dari keluarga kupu-kupu yang memakan tanaman yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, bahan kimia ini membuat kupu-kupu tidak disukai predator. Peniruan yang dilakukan ini dapat melindungi spesies Papiliodardanus dari predator dan tidak dapat membedakan antar spesies. Gitu sih, Pak. Oh, dari saya. Oke, ada yang mau tambahkan? Dan? Udah cukup, Pak. Cukup. Gimana, Khalifah? Cukup jelas? Dari saya cukup jelas, Pak. Oke. Baik, saya tampung dulu. Silakan, kalau ada lagi.
Ada? Silakan. Izin bertanya, Pak. Agak, silakan nggak? Ya, Pak. Izin bertanya ke Lala dan Adlan. Kan tadi di awal dijelaskan ada evolusi ya. Tadi saya sedikit telat, jadi maaf kalau misalkan udah dibahas. Saya mau bertanya mengenai apakah koevolusi itu bisa terjadi di beda tempat gitu. Jadi misalkan uh, di misalkan di misalkan di negara Indonesia dan negara Malaysia gitu. Misalnya ada satu spesies yang sama dan terjadi koevolusi, tapi yang menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Jadi yang ujungnya nanti menghasilkan diversitas yang lebih banyak gitu. Itu bisa terjadi nggak sih? Atau emang hasilnya selalu linear gitu. Jadi dari A ke B ke C gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Silakan ditanggapi. Izin menjawab, Pak. Menurut saya mungkin saja terjadi karena prinsipnya koevolusi ini melibatkan interaksi antara dua spesies yang tadi dikenal dengan istilah koadaptasi. Jadi selama ada interaksi di suatu ekosistem itu, interaksi antara populasi atau interaksi antara komunitas, maka koevolusi itu akan berlangsung atau dapat terjadi. Oke, ada tambahan ada? Nambahin dikit ya Pak, tapi saya jawabnya analogi ya Pak. Nggak tahu ini mungkin benar atau enggak. Mungkin nggak bisa dilihat juga kan kayak yang lagi heboh sekarang yaitu pandemi corona kan awalnya dari Cina ya. Tapi ketika menyebar itu ketika virusnya menginfeksi orang yang berbeda itu bisa menghasilkan mutasi yang berbeda kan. Jadi menurut saya juga setuju dengan jawaban Lala, di mana dari virus yang awalnya sama tetapi ketika menyebar dan menginfeksi itu ada mutasi di strainnya gitu dan itu berbeda-beda dari setiap orang. Maksudnya dari setiap terjadi mutasi. Udah Pak, itu aja Pak. Oke. Hasilan. Enggak, gimana tanggapan? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih Lala dan Adlan. Oke. Kalau saya tambahin sedikit, nih sebelum nanti ke pertanyaan ketiga deh. Masih tadi terkait ke pertanyaan Arga. Saya penasaran juga. Kalau tadi ini interaksi. Kalau di dua tempat tadi yang agak maksud tidak ada interaksi sama sekali antara dua spesies itu gitu ya. Itu gimana? Masih terjadi nggak koevolusi? Jadi sama sekali nol interaksinya. Di dua tempat tadi yang agak maksud. Indonesia, Malaysia misalkan. Atau Jawa, Kalimantan gitu. Gimana kira-kira? Tim penyanyi. Tidak terjadi ya Pak? Apa? Seperti tidak terjadi. Soalnya kan tadi kalau nggak salah koevolusi berdasarkan interaksi kan. Oke. Nah, saya mau konfirmasi makanya ke tim penyaji. Tadi pendapat Aga berarti tidak terjadi. Kalau tim penyaji gimana kira-kira? Setuju nggak dengan pendapat Aga? Ya Pak, setuju Pak. Saya juga pendapat. Oke. Baik. Silakan pertanyaan lain, diskusi lain. Saya persilakan. Satu penanya. Rehan. Silakan Rehan.
Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Itu memang koevolusi itu secara jelas membutuhkan pengaruh timbal balik antar spesies ya. Tetapi ada fenomena terkait di mana yang disebut evolusi sekuensial, di mana perubahan pada satu spesies mempengaruhi yang lain, tetapi tidak sebaliknya. Mungkin ini juga yang terjadi pada anggrek Madagaskar dan hewan penyerbuknya. Di mana terkesan kalau si anggrek ini nggak menerima keuntungan dari evolusi itu. Seperti itu. Ada yang tambahkan? Enggak Pak, belum nambahin dulu. Oke, Rehan, tanggapan, silakan. Ya, pasrah banget ya, itu nggak apa-apa. Fauziah tadi coba tuh jelasin ke Rehan tuh, dia masih belum dapet tuh. Tapi karena tadi yang jawab Fauziah, jadi Rehan nerima-nerima aja gitu. Jangan gitu Rehan. Silakan Fauziah coba diulang atau diperjelas mungkin. Rehan bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Kan Mungkin evolusi di sini bukan mengacu pada untung atau tidaknya, tapi evolusi di sini tuh difokuskan terhadap perubahan yang terjadi pada suatu spesies gitu. Dimana singengat ini kan terjadi perubahan ya dari yang dapat dilihat dari bagian tubuhnya yang sangat panjang itu. Nah si bunga ini juga telah terjadi perubahan, di mana tubular bunganya juga memanjang gitu. Kalau untuk hubungan diuntungkan atau nggak diuntungkan itu tergantung lagi dari contoh evolusi tadi. Soalnya ada yang contohnya dalam hubungan mutualistik, ada yang komensalistik, ada yang ada yang mutualistik gitu. Kalau yang tadi juga yang contoh komensalistik yang telah saya sebutkan untuk pertanyaan Holifah, di situ juga spesies yang satu tidak mendapatkan apa-apa karena hubungannya itu komensalistik. Jadi cuma yang satu pihak doang yang diuntungkan. Seperti itu, Rehan. Apakah sudah lebih jelas? jawabnya, insya Allah jawab. Kalau belum jelas nggak apa-apa Rehan, ngobrol lagi. Kan biar lebih lama ngobrolnya sama Lala. Dah, cukup jelas Rehan. Baik. Baik. Silakan, ada lagi yang lain kalau masih ada. Ada? Saya izin bertanya, Pak. Siapa nih belum muncul di speaker view saya? Halo, kedengaran? Kedengeran masuk siapa nih? Sarah, Pak. Sarah, silakan Sarah. Ya, mau nanya sama Andan. Kan katanya tadi ya endosime itu menghasilkan membrannya ada yang 3 sama ada yang 4. Nah, kenapa itu bisa beda gitu hasilnya? Hasil endosimian itu kenapa membrannya bisa beda gitu? Kenapa nggak sama-sama menghasilkan 4 atau 3 aja? Kasih. Langsung jawab ya Pak. Boleh, silakan langsung jawab. Ya, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Ya, pertama mungkin kita analogiin dulu kali ya. Ketika sel eukariotik fotosintesis kemudian ditelan sama sel eukariotik non fotosin heterotrof ditelan ya. Nah, itu otomatis organisme eukariotik fotosintesisnya menjadi plastida kan ya. Dan plastidanya itu otomatis jadi membran kan, karena sel eukariotik itu sendiri ada endomembrannya, terus membran plasma, sama double membran dari si alga kan, jadi 4 membran. Nah, kenapa bisa ada yang 3 membran itu? Ini
sebenarnya saya juga jawaban pastinya belum tahu ya, tapi dari yang saya baca itu katanya dari proses menelannya itu karena pada tiga membran itu biasanya ditemuin pada Euglena, Dinoflagellata sama Dinoflagellata. Nah, kenapa punya tiga membran? Karena itu dari mekanisme menelannya. Kalau yang 4 membran itu dia menelan seluruh selnya ya. Nah, tetapi pada hasil produk endosimbiosis sekunder yang 3 membran itu mekanisme menelannya beda, yang disebut mezokositosis, di mana strategi makan predator menempel pada sel makanan dan menghisap isinya ke dalam vakuola makanan daripada menelan seluruh selnya. Dan dari protein tersebut tuh ada membran yang degradasi gitu. Nah, jadi menghasilkan 3 membran. Nah, dari 4 membran tersebut diduga yang didegradasi itu membran plasmanya. Kenapa membran plasma? Karena membran plasma dari fungsinya itu yang paling nggak esensial. Kalau membran paling luar itu kan esensial ya buat transport masuknya transport masuknya bahan-bahan nutrisi. Dan dan membran alganya juga, maksudnya membran bakterinya yang double membran, yang dua membran plus tidak primer itu juga penting karena adanya sistem penargetan protein di 2 membran tersebut. Jadi kalau misalnya hilang nggak ada mekanisme sistem penargetan protein dari intinya. Terjawab nggak, Sir? Kejawab. Makasih, Lan. Oke. Sampai tersipu Sarah menjawabnya. Menarik. Oke. Menarik nih. Ya. Tadi Rehan ke Fauzia, Sarah ke Adnan. Oke. Ada lagi mungkin? Pertanyaan atau diskusi? Ada? Oke. Baik. Saya coba beri tanggapan ya tadi dari 4 diskusi menarik. Jadi materinya penyajian cukup baik, cukup lengkap. Penyampaian juga cukup baik. Yang pertama, mungkin saya nanti koreksi ya kalau saya salah tadi. Tadi Holifah bertanya tentang koevolusi ya. Aspek apa tadi koevolusinya Holifah? Saya lupa deh. Seingatnya yang agak dan Holifah sama-sama koevolusi nanya. Tadi Holifah apa pertanyaannya? Mungkin bisa bantu? Itu Pak, koevolusi yang komensalistik. Oh ya, oke. Ya, makanya oke. Itu udah ya cukup terjawab lah tadi sama Fauzia ya tadi. Jadi yang ditonjolkan memang yang interaksinya kuat gitu ya. Jadi yang mutualistik gitu ya. Ada yang parasit. Komensalistik ya. Artinya dia mimikri. Batesian mimikri. Jadi meniru. Itu sudah inilah. Kemudian tadi yang dari Aga juga tadi tanggapannya juga sudah baik. Artinya ada beda lokasi, yang ada ya, kata kuncinya interaksinya kuat gitu ya. Kemudian dia bisa mengarah ke koevolusi, tetap bisa. Nah, tadi yang Rehan yang menarik itu adalah ketika memang tadi yang mungkin perlu dicermati dari pertanyaannya dulu tadi. Nah, di Rehan itu pertanyaannya sebenarnya tadi sudah ada udah ada kata kunci atau sudah ada arahnya gitu. Dari pertanyaan Rehan menyimpulkan bahwa asumsinya perubahan itu atau evolusi yang dilakukan itu merugikan gitu ya Rehan ya. Artinya cuman ke satu spesies aja gitu. Nah, kita juga harus ingat bahwa ketika organisme atau spesies atau individu atau populasi itu melakukan sebuah perubahan atau berevolusi, terkadang evolusinya itu memang ya kalau tadi saya analogikan dengan pertanyaan Rehan, sifatnya bisa general atau dia spesifik. Jadi general tadi maksudnya Rehan tadi harusnya general aja gitu, semua penyerbuk bisa. Gitu. Nah tapi ternyata arahnya dia mengerucut gitu. Dia spesifik. Artinya memang bentuk polinator gitu ya, atau tadi yang hewan penyerbuknya itu memang yang memiliki struktur yang sesuai sama apa yang dia punya. Jadi tadi tanggapannya juga menurut saya cukup baik.
Artinya memang tidak selalu berubahnya itu ke arah yang general gitu. Saya sebutnya bukan menguntungkan atau merugikan gitu. Karena tadi balik lagi, dia deleterious atau dia misalkan memiliki advantage gitu ya. Tapi dia mengarahnya kadang bisa menjadi general sehingga siapa saja bisa gitu ya. Atau dia gitu mengkhususkan diri. Nah, dalam konteks koevolusi tadi betul ketika ada poinnya adalah ketika ada perubahan dari bunga gitu ya, akan diikuti juga nanti perubahan atau evolusi dari si hewannya tadi. Nah, itu dalam konteks koevolusinya tadi. Nah, yang terakhir tadi betul tuh yang 4 masalah endosimbiosis, terutama yang sekunder mungkin tadi yang Sarah tanyakan. Jadi kalau yang primer memang cukup jelas lah. Nah, yang sekunder ini betul bervariasi tadi. Jadi kalau boleh mungkin tampilkan slide yang tadi kesimpulannya adalah yang ada beragam diversifikasi alga ya tadi kalau saya nggak salah ya. Atau siapa tadi yang bisa nge-share slide? Roborini ya? Atau siapa tadi? Jadi faktornya kenapa bisa ada 3, bisa ada 4, bahkan tadi ada yang reduksi, nggak salah. Apa tadi? Haplokompleksa atau apa tadi itu? Yang tereduksi adalah bisa ditampilkan nggak? Bisa di-share screen lagi nggak? Oh ya, sebentar Pak. Ya. Jadi, oke sambil nunggu itu. Jadi faktornya betul. Jadi ketika endosimbiosis sekunder, banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah membran pada hasil dari endosimbiosis sekunder. Kenapa bervariasi? Jangan lupa ketika dia sudah selesai melakukan, tadi Adlan menyampaikan jadi aspek teknis. Ada teknik engulf ya kalau di textbook, ya engulf memakan gitu ya, menelan. Atau teknik umumnya fagosit gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang bikin dia mengakibatkan menjadi 2 atau jadi 3. Nah, ada lagi tadi yang sebagai residu dari organisme sebelumnya. Tadi yang ada peptidoglikannya di membran ketiganya, membran tengahnya, lapisan tengah. Nah, ini bisa di slide mungkin. Nah, selain masalah teknis tadi, kenapa ada perbedaan membran pada hasil endosimbiosis sekunder, jelas ada mekanisme adaptasi juga di situ. Apakah setelah dia apa sebutannya ya mungkin ya, dalam tanda kutip diakuisisi gitu ya, dia bergabung, itu proses adaptasi itu juga berjalan. Contoh misalkan pada yang tadi, Apiokompleksa. Dia bahkan setelah dia menjadi 4 gitu ya, dia tereduksi tuh. Jadi tidak ada plastidnya. Gitu, tereduksi lah, bukan hilang gitu ya. Nah, kemudian, udah thank you. Jangan di next. Nah, ada yang 3, ada yang 4, dan seterusnya gitu. Jadi selain tadi faktor teknis yang Adlan sampaikan, setelah dia selesai tahapan dari endosimbiosis sekunder, itu ada hal-hal yang kira-kira akan dikembangkan sebagai bentuk adaptasi atau direduksi atau dipertahankan atau dimodifikasi terkait peran dia, fungsi dia nantinya untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi prosesnya tidak berhenti sampai situ. Tapi yang pasti parameternya adalah memang dia memiliki lebih dari double membran. Gitu. Dan dia adalah proses dari lanjutan dari mengengulf atau tadi memakan sel atau organisme selesai melakukan endosimbiosis primer dengan variasi yang beragam. Paling sering biasanya yang dibahas atau diteliti adalah Euglena, kemudian alga coklat juga cukup menarik, brown alga. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ada. Dari Pak Agung, silakan Pak Agung jika ada tambahan Pak.
Makasih Pak Rizky. Saya menimpali aja. Ini presentasi terakhir apa gimana? Terakhir ya untuk hari ini ya? Terakhir Pak, kelompok terakhir sebelum UTS Pak. Oke. Jadi terakhir pas banget dengan tema yang saya senang ini. Jadi kalau secara umum orang akan menganggap bahwa kalau kita membahas seleksi itu pasti kita membahas sesuatu yang melakukan persaingan gitu ya. Seleksi saya, kalau kemarin kita ngomongin sexual selection, berarti ada cowok satu yang kita berusaha singkirin. Ada cewek satu, kalau saya cewek, saya berusaha nyingkirin cewek yang lain. Supaya saya punya akses terhadap gen yang lebih unggul gitu. Gitu ya, saya harus nyingkirin banyak orang gitu supaya saya bisa nikah sama siapa gitu yang super cantik, super kaya. Jadi saya punya akses pada gen yang lebih unggul misalnya. Nah itu yang kadang-kadang kita persepsikan terhadap seleksi. Namun kali ini kita justru cerita bahwa untuk menyingkirkan saingan-saingan kita juga bisa melakukannya dengan cara bekerja sama gitu. Kita bekerja sama supaya kita jauh lebih unggul. Dengan bekerja sama kita jauh lebih unggul daripada strategi yang tidak bekerja sama gitu ya. Jadi ada cerita polinasi ini luar biasa, cerita yang nggak pernah habis-habisnya kita omongin tuh polinasi. Polinasi ini membuat hewan menjadi lebih survive dan dia kadang-kadang mendapatkan sumber makanan yang eksklusif dari tumbuhan. Tumbuhan juga mendapatkan akses untuk diserbuki secara tepat ya. Saya selalu bilang bahwa kalau musim buah itu musim rambutan semuanya berbuah. Kita nggak ketemu ada pohon rambutan yang nggak berbuah. Jadi kupu-kupunya atau lebahnya itu luar biasa akurat, tepat sekali. Jadi ini cerita tentang koevolusi dalam istilah evolusi. Dalam istilah ekologi kita kenal nama yang lain, namanya simbiosis. Makhluk yang sama dengan istilah yang berbeda gitu. Saya senang juga, jadi ada beberapa mahasiswa yang saya minta penelitian seperti ini gitu, yang berhubungan dengan penyerbukan terutama dan pemencaran. Jadi ada tumbuhan yang berinteraksi dengan hewan ya. Jadi untuk penyerbukan ada beberapa mahasiswa, ada hewan yang juga melakukan pemencaran sama penyebaran lain ya. Yang kita teliti pemencaran. Nah itu mungkin kedepannya akan jauh lebih menarik karena banyak dosen-dosen yang lain juga yang nantinya akan ikut belajar tentang hal-hal seperti ini. Tapi yang saya senang mahasiswa juga semangat untuk belajar tentang hal-hal yang ternyata survivalitas tumbuhan ditentukan juga dengan hubungannya dengan hewan. Sementara survivalitas hewan juga ditentukan juga dengan proses penyediaan pakan misalnya oleh tumbuhan. Jadi yang disediakan oleh tumbuhan itu diambil sama hewan simbionnya bukan dalam kerangka tumbuhannya dirugikan. Ya kita kadang-kadang melihat bahwa manusia itu merugikan banget sih sama padi ya. Padi udah ditanam semuanya dihabisin itu, dipanen 1 hektar penuh. Kita bunuh-bunuhin. Bener nggak? Kita bunuh-bunuhin, terus kita ambilin padinya. Tumbuhan benar-benar dirugikan. Cuman kalau kita lihat dari kacamata tumbuhan, coba deh Aldira berpikir seperti beras. Kira-kira beras diuntungkan nggak? Padi diuntungkan nggak? Dia berhubungan sama manusia.
Adlan, Aldira dan Adlan, monggo. Kalau menurut saya enggak, Pak. Ya? Menurut saya enggak. Enggak. Beras padi itu sama sekali nggak diuntungkan. Dia berhubungan dengan manusia. Jadi hubungannya tidak saling menguntungkan. Hubungannya mungkin komensal ya. Atau hubungannya mungkin predasi kali ya. Menurut Anda gimana? Yang lain boleh, Adlan, gimana Adlan? Menurut saya ini semua bisa yang tadi komensal, bisa juga padinya diuntungin mungkin dari segi dari segi materi genetiknya dimanipulasi kali ya Pak. Jadi dia ibaratnya bisa tahan gitu di kondisi yang lahan yang kurang subur. Yang lain ada ide tentang bagaimana sih kita menanggapi hubungan antara manusia sama padi ya. Padi kita tanam berhektar-hektar. Dalam 1 hari 1 hektar mati semua. Kita bunuh-bunuhin, kita jadiin beras. Kita jual di pasar, kita habisin 1 hektar dalam 1 hari, mungkin setengah hari kali kalau orang Indonesia ya, karena jumlah penduduknya banyak banget. Sehari saya nggak tahu tuh kalau dihitung berapa hektar padi yang kita bunuh untuk memberi makan manusia. Jadi bagaimana hubungan tersebut? Coba silakan yang lain. Lintang boleh, Nuzulul boleh, Fabian boleh. Fabian kayaknya tidur itu. Yang lain boleh. Oh enggak tidur Fabian. Monggo silakan yang punya ide. Adlan tadi udah kasih ide, Aldira juga kasih ide, yang lain boleh kasih ide. Boleh coba Pak. Monggo. Ya kalau menurut saya mungkin bisa termasuk diuntungkan kayak Pak. Soalnya mungkin dengan ada paksaan paksaan ke padinya, jadi si padi itu dipaksa untuk beradaptasi gitu, untuk menimbulkan sifat yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Jadi bisa nimbulin sifat yang lebih kuat dari sebelumnya mungkin. Jadi paksa Satu untuk pendapat lagi silakan. Ada Almira. Enggak ada. Ki biasanya bagus idenya Ki. Belum ya? Pak, saya mau coba jawab. Eta. Hans, Pak. Halo, apakah terdengar suara saya? Oh ya Hans, gimana Hans? Kalau menurut saya padi itu kalau sama kayak hewan gitu ya mungkin tuh bisa sama-sama menguntungkan kali Pak. Kayak kalau dari segi kita hewan manusia kan kita bisa mendapatkan pasokan makanan gitu ya. Kalau dalam padi itu saya ingat yang saya lupa di apakah di Indonesia atau di negara mana gitu ya Pak. Jadi di lahan padinya itu dia dibarengin dengan kayak contohnya budidaya ikan gitu contohnya. Jadi itu si padi, kalau dibagi padi itu dia ada kayak ada advantage-nya itu, kayak contohnya kalau ikan itu kan dia bisa memakan kayak semacam hama atau apa yang bisa berdampak buruk terhadap padinya. Kalau umpamanya ke si ikannya contohnya dia bisa kayak semacam, kalau nggak salah padi itu kan ada kayak hasil bahasa bulir atau apa gitu, itu bisa juga sebagai salah satu sumber buat pakan ikannya itu sendiri Pak, gitu Pak. Jadi kayak menurut saya sama-sama mutualisme gitu sih ya. Terima kasih Pak. Loh, ada satu komponen lagi dong, komponen ikannya ya. Iya, contohnya maksudnya itu Pak, kalau umpamanya dengan hewan gitu, kalau umpamanya yang lain mungkin kan dengan manusianya. Iya. Ya, makanya tadi saya bilang ya gitu. Saya bilang kalau kita berpikir seperti padi ya, kita menempatkan diri kita sebagai padi-padian ya. Kira-kira kita ini sebagai padi-padian diuntungkan apa dirugikan pada saat kita dibunuh-bunuhin 1 hektar, dibunuh-bunuhin semua gitu. Ya. Kita ini tinggalnya di negara tropis ya, negara hutan hujan tropis.
Di hutan hujan tropis itu nggak ada satu daerah pun di daratan yang bisa didominasi oleh satu tumbuhan saja. Kalau kita pergi ke savana, kelihatannya satu rumput, tapi isinya macam-macam. Isinya macam-macam rumput, dan bukan cuma rumput dari Poaceae, tapi dari Malvaceae. Saya udah cerita, Malvaceae-nya saya bisa ngelihat sampai 9 sampai 11 jenis strata rumput, strata penutup lantai tanah hutan di Baluran. Malvaceae itu keluarganya si kembang sepatu ya, bukan rumput dia. Jadi savanah Baluran itu luar biasa beragam isinya, walaupun kita melihatnya kayak rumput saja. Artinya di hutan hujan tropis, hutan tropis lah, Baluran bukan hutan hujan. Itu nggak ada satu tempat pun yang bisa dikuasain secara tunggal. Kalau kita pergi ke sawah itu adanya di Indonesia. Di Jawa Barat, dia adanya di hutan hujan tropis. Rumput nggak pernah di mana-mana bisa jadi penguasa tunggal. Di sawah, padi adalah penguasa tunggal. Secara ekologi nggak masuk akal. Secara ekologi nggak ada tempat dimanapun, kalau kita bikin kuadrat 1 kali 1, nggak ada isinya satu spesies doang, dimanapun. Anda pergi ke Depok, Anda pergi ke Bogor, Anda pergi ke Bandung, Anda pergi ke Sumedang, Anda bikin kuadrat 1 kali 1 di hutan manapun, nggak ada itu yang isinya cuma satu spesies. Anda pergi ke sawah, isinya cuma satu spesies. Kenapa? Karena kita Homo sapiens dipaksa, saya katakan dipaksa oleh siapa? Oleh padi untuk merawat dia. Jadi kita justru dikerjain 24/7 untuk merawat dia, untuk memastikan hidup dia berhasil, untuk memastikan dia tidak diganggu oleh spesies lain. Kalau nggak diganggu spesies lain itu artinya kita akan singkirkan jenis lain supaya dia nggak diganggu. Dan itu melanggar hukum ekologi tropika. Nggak ada satu tempat di negara tropis yang bisa ditumbuhin cuman oleh satu tumbuhan saja. Dan itu terjadi di sawah. Kita memastikan bahwa nggak ada jenis lain yang bisa menyaingi padi. Karena kita berkepentingan, bahasanya manusia, kita berkepentingan supaya padinya itu berhasil. Tapi kalau dilihat dari sudut itu, ternyata padi ngerjain kita 24/7. Kita dipaksa jadi pelindung untuknya padi. Terus kita lihat lagi. Anda pernah dengar nggak ada padi masuk dalam kategori vulnerable atau endangered? Pernah nggak? Nggak ada. Yang masuk kategori vulnerable endangered itu apaan kira-kira? Hewan dan tumbuhan yang nggak punya hubungan dengan manusia. Harimau, gajah, enggak. Kambing nggak pernah kambing. Kucing nggak pernah kucing. Ya. Kenapa? Iya, jadi hubungannya kira-kira, jadi kalau kita mundur ke padi lagi, berarti walaupun sepanjang hari, dalam 1 tahun, kita membunuhin berhektar-hektar padi itu akan selalu ngerjain kita untuk kita perbanyak terus, untuk kita lestarikan terus. Kalau kita nggak lestarikan padi itu, kita terancam, manusia terancam. Kalau padinya nggak ada. Artinya kita dipaksa lagi-lagi, dikerjain sama padi untuk selalu mengembangbiakan dia. Kita akan putar otak, seputar-putarnya otak kita untuk bisa ngembangbiakin padi dengan berlipat ganda supaya dalam bahasa kita, kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kalau dari sudut pandang padi, dia enak-enakan. Gak usah kerja keras gue bersaing sama pohon epifit, gue gak usah kerja keras bersaing sama pohon
liana, gue nggak usah bekerja keras bersaing sama pohon besar dan pohon lain-lain, gue udah dijagain sama human untuk jadi master di lahan ini namanya sawah. Bener nggak? Jadi hubungannya kayak apa tuh? Jadi kalau Anda bilang Anda penguasa dunia itu, Anda salah. Penguasa dunia itu padi. Anda dikerjain sama padi. Anda dikerjain sama padi. Anda dipaksa kerja 24 jam. 7 hari seminggu. 3 bulan penuh. Supaya padinya sukses. Padinya nggak dimakan sama serangga. Padinya nggak kekeringan. Kita pastiin airnya cukup. Padinya enak bener hidup jadi padi. Segala macam, nggak usah kerja lo, pokoknya tumbuh cepat, menghasilkan biji yang banyak, besar, terus sukses. 1 hektar menghasilkan biji sampai 6 ton. Wah, kita dengan bahagia mau bekerja untuk Anda. Itu cerita yang perspektifnya berbeda ya, perspektifnya berbeda. Nah, sekarang kita akan ambil contoh yang lain. Contohnya ada di hutan belantara gitu. Cerita tentang bagaimana sorry nih, jadi gimana Auriga? Sorry, sebelum saya terusin contoh yang lain, Auriga mau kasih ide kali, atau nanti abis Auriga Adlan nih tentang ilustrasi yang saya sampaikan barusan. Jadi Anda dikerjain apa Anda yang sangat ruthless itu kejam betul, tiap harinya membunuhin berapa hektar padi gitu, benar-benar dibunuh, itu dibabat semuanya, nggak tersisa. Kalau rambutan diambil, pohonnya masih ada di situ kan. Kalau padi gimana padi? Dibunuh, habis semuanya. Ayam gimana ayam? Dibunuh ayam ya. Dibunuh, nggak ada ayam yang diambil cuman buntutnya doang atau sayapnya doang gitu, ayam dibunuh udah pasti. Tapi ada nggak ayam yang terancam punah? Nggak ada. Ayam keseluruhannya nggak dipedulikan. Silakan Auriga dan Adlan. Ya Pak, ternyata kebalik. Saya kira kita yang gituin padinya, ternyata padinya gituin manusia, kerjain. Ya, Adlan gimana Adlan? Sama Pak kayak Auriga. Sama apaan lo? Iya, jadi kita yang dipaksa buat padinya terus lestari. Tapi padi juga bukannya direbuin nanti kayak dikasih harapan palsu ya Pak. Maksudnya udah ditungguin tiba-tiba ditebangin semua terus dimakan. Enggak lah, kan dia bisa menuntaskan 1 siklus hidupnya. Jadi waktu kita panen padi, apakah kita akan makan 100%? Kan kita panen 100% kan? Kita panen 100%, tuh 100% dari 1 hektar kita bunuhin semua. Tapi apakah kita akan memakan 100%? Enggak. Pasti ada sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo itu kecil sekali ukurannya. Dibandingkan dengan 6 ton per hektar ya. Yang kita apakan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu? Kita jadikan? Benih Pak. Iya, kita jadikan untuk berbibit nantinya. Benih yang akan jadi bibit. Jadi kita memastikan kelangsungan hidupnya, justru hidupnya survive banget, nggak ada hidup yang terancam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kalau kita omongin yang minggu lalu, mungkin nggak berhubungan dengan yang kemarin yang mati 1 untuk beberapa yang hidup. Aku jadi lupa namanya. Infanticide Pak. Bukan infanticide, satu lagi. Kepalaku salah. Apaan Ki? Altruism. Altruism, ya. Yeah. Mungkin nggak altruism, berhubungan dengan altruism. Jadi mati 99,99% agar 0,001% terjamin untuk diselamatkan
dan akan menjadi 1 hektar yang lengkap lagi pada musim tanam yang akan datang. Nah, ini cara berpikir yang aneh nih. Cara berpikir yang aneh. Tapi kita jadi kelamaan ini ngomongin padi. Ya. Ngomongin jagung lebih sadis lagi ngomongin jagung. Kan Anda udah pernah ikut kuliah botani ekonomi sama saya. Apa yang terjadi pada jagung? Jagung itu lebih sadis lagi. Di dalam keluarga rumput-rumputan, jagung itu udah kayak monster. Kayak monster jagung itu, keluarga rumput-rumputan. Kalau di rumput yang normal, bentuknya kayak apa? Padi aja udah kegedean, bulirnya segitu. Bener nggak? Bulirnya biasanya kecil, nggak terlalu panjang, nggak sepanjang padi. Terus bijinya nggak sebesar-besar padi, ya setengah atau sepertiganya padi lah bulirnya itu. Bulirnya. Bijinya. Jagung 4 kali, 10 kali, 20 kali lebih gede daripada padi. Nempelnya dalam tongkol yang kayak monster. Nggak ada di mana-mana yang rumput-rumputan yang bentuknya tongkol kayak gitu, monster tuh. Kalau padi dimakan sama burung pipit, bijinya bisa ketelan, bisa kecerna separohnya masih utuh. Kalau nggak dikupas, kalau dikupas mati. Kalau bijinya gabahnya itu nggak dikupas, ketelan, maka dia akan bisa keluar lagi. Bisa keluar lagi, numbuh lagi. Dan pada konteks itu, padi diuntungkan oleh burung pipit karena burung pipit menyebarkannya ke tempat yang jauh. Kalau nggak dikupas, Anda pernah lihat ya burung lovebird yang ngupas kulit yang kecil-kecil itu ya, pernah lihat ya. Jadi kalau makan dia dikupas dulu. Kalau nggak dikupas, langsung ketelan, maka kalau jagung dengan ukuran segede gitu, Anda bayangin, burung apapun yang makan pasti akan ngunyah itu. Udah pasti nggak ditelan. Bijinya gede banget, hampir sekelingking saya. Bijinya gede banget. Jadi udah pasti semua hewan adalah musuh dari jagung. Satu-satunya teman dari jagung adalah Homo sapiens. Homo sapiens lah yang membuat jagung itu jadi kayak begitu. Jadi cerita hubungan Homo sapiens dengan makhluk lain tuh unik banget, aneh banget, luar biasa aneh. Ya, ini cerita Homo sapiens. Nah, sekarang kita tinggalkan Homo sapiens. Kita nyasar ke tempat lain tentang koevolusi yang lain. Anda cerita tadi ada kalau dari definisi, kalau dari definisi yang namanya coevolution itu berarti apabila ada morfologi A pada spesies A, maka morfologi A tersebut akan menyebabkan morfologi yang kompatibel pada B gitu. Ya gitu ya. Yang selalu dicontohkan itu misalnya bentuk tabung bunga yang panjang pada bunga, tabung bunganya panjang, itu nanti akan menyebabkan paruh yang panjang atau lidah yang panjang pada burung atau pada serangga. Nah gitu. Cuman pertanyaannya yang mana yang duluan? Apakah paruhnya panjang karena tabung bunga panjang atau tabung bunganya jadi panjang karena paruhnya yang panjang? Ini pertanyaan yang kayak nanya yang mana duluan ayam sama telur ya. Sulit banget jawabnya. Dan itu yang bikin sains itu menarik. Karena kita dengan hubungan yang jelas di depan mata kita, ternyata nggak dapet jawaban yang konklusif. Konklusif answer itu nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kita belum dapat jawaban sampai sekarang. Apakah karena hewannya diuntungkan dulu, atau tumbuhannya diuntungkan, atau siapa yang memicu duluan nih? Siapa yang memicu duluan? Apakah tumbuhannya, apa hewannya dulu? Belum dapat kita jawaban. Nah, coevolution ini mungkin kayak tadi pada tahap-tahap tertentu sangat ekstrim, sehingga bahkan bisa membentuk satu morfologi yang sesuai dengan morfologi partner yang sana gitu. Dan partner yang sana juga memiliki morfologi yang sesuai dengan morfologi yang sini. Jadi itu sangat ekstrim.
tingkat keekstriman yang lain adalah bahkan adanya makhluk hidup yang ada di dalam tubuh. Bukan sekedar, ya kalau misalnya serangga sama bunga, serangganya hidup di mana, bunganya hidup di mana gitu kan. Nah ini mungkin ada bentuk ekstrim lain yang bahkan ada satu makhluk yang hidup di makhluk yang lain, ya hidup di makhluk yang lain. Kita kenalnya kayak lichen nih, lichen itu luar biasa itu. Jadi kalau nggak ada alganya itu jamurnya kehilangan pekerjaan itu. Kalau nggak ada alganya, itu luar biasa banget. Bisa ada satu makhluk bisa kita identifikasi dengan nama tertentu, tapi ternyata dia bisa kita identifikasi karena dia terdiri dari dua. Kalau dia terdiri dari satu saja, maka dia nggak bisa kita identifikasi dengan identitas A. Luar biasa ya. Ya. Nah, yang paling konyol lagi ternyata ada pada level bukan hanya spesies, tapi ada pada level organ atau organel bahkan ya. Level organel. Ya. Kalau level spesies kan kita semua tahu bahwa yang namanya Salsabila fauzi itu dalam 2 hari ke depan bisa jadi namanya bukan Salsabila fauzi lagi, tapi Salsabila fauzi almarhum. Kalau seluruh basilus yang ada di perut dia bersih, nggak ada. Kalau Anda nggak punya bakteri di dalam perut Anda nggak bisa mengolah makanan. Nggak bisa membusukkan makanan. Gimana caranya kita buang air besar? Nggak bisa. Jadi Anda mungkin hanya perlu waktu seminggu atau 2 minggu untuk sampai pada gelar yang sangat diingin-inginkan oleh semua manusia, gelarnya almarhum. Ya, kalau perut Anda mulai dari lambung sampai usus besar itu bersih dari makhluk kecil yang kita anggap jauh lebih tidak mulia dibandingkan kita. Ya, makhluk itu bahkan nggak kita anggap sebagai makhluk. Tapi kalau nggak ada dia, kita nggak bisa buang air besar tiap pagi, nggak bisa gitu. Nggak bisa buang air besar, dan dalam waktu singkat kita nggak akan jadi manusia lagi. Jadi makhluk yang paling mulia seperti Raihan, seperti Huzaifah itu ternyata nggak bisa hidup sendiri sebagai makhluk yang sempurna ya. Tapi bergantung pada makhluk yang sangat melata. Bergantung tuh, dan kita nggak pernah mengucapkan terima kasih sama makhluk yang seperti itu. Itu yang luar biasa. Ada 2 makhluk, saya, Anda, Hans, yang luar biasa sempurna, itu ternyata bergantung 100%. Sementara si basilusnya sama sekali nggak tergantung sama kita, dia bisa hidup di mana-mana kok. Benar nggak? Terus kenapa dia mau hidup sama kita? Kayak padi lah. Kayak padi lah, kenapa si basilus mau hidup sama kita? Orang dia terjamin hidupnya sama kita. Benar nggak? Besok gue ada lagi, besok gue ada lagi, besok gue ada lagi. Ya, kalau populasi gue berkurang dikit, ya si manusia gue tinggal gue suruh aja manusia gue, beli Yakult, biar gue nambah lagi. Bener nggak? Bahkan kita rela kita membayar untuk mendapatkan populasi basilus menjadi normal lagi. Kita beli Yakult, kita beli Greek yogurt, kita beli kafir namanya, kita beli macam-macam untuk benerin populasi yang ada di dalam perut kita. Itu luar biasa. Nah, kalau di dalam bentuk sel, ngomong-ngomong itu kan tadi kita ngomongnya dalam level yang ini ya, makhluk yang banyak sel ya. Nah, kalau kita ngomongin endosimbiosis kelihatannya hanya pada makhluk yang uniseluler. Ya susah kita bayangin kalau endosimbiosis terjadi pada makhluk yang multiseluler. Apa enggak sini, Dek? Berarti kita akan ketemunya itu selalu di tempat-tempat yang
organisasi selularnya masih sederhana ya. Kemungkinan besar di satu sel kita ketemu yang endosimbiosis, yaitu ke evolusi yang kalau menurut saya levelnya udah level super ekstrim. Tapi kalau di makhluk yang multiseluler, kira-kira pernah lihat nggak? Anda pernah baca tentang kelinci laut, sea hare yang makan alga, tapi alganya disimpan nggak dicerna? Pernah? Duena pernah dengar? Belum, Duen? Belum baca? Belum, Pak. Belum baca, Duen? Bentar, Duen. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Apaan nggak situ nggak? Baca ya. Elysia chlorotica. Ya, Elysia chlorotica itu sea slug ya. Sea slug atau orang bilang juga sea hare. Jadi keong telanjang di laut yang makanannya ternyata sangat spesifik, yaitu alga. Alga masuknya heterokon. Jadi dulu masuknya agak coklat. Faucheria litorea dicerna oleh tubuhnya si Elysia, tapi dia nggak mencerna kloroplasnya. Kloroplasnya dipelihara dan dia minta kloroplas itu untuk melakukan fotosintesis. Sehingga ada glukosa yang dihasilkan oleh oleh Faucheria, kloroplasnya Faucheria maksud saya, yang bisa dimanfaatkan oleh si Elysia. Jadi seakan-akan Elysia itu memanen atau bercocok tanam klorofilnya si Faucheria. Jadi ini cerita yang mungkin bisa dijadikan sebagai versi dari endosimbiosis, tapi pada makhluk yang multiselular. Kebetulan organel sel lain dicerna sama si Elysia, tapi kloroplasnya nggak dicerna, dan bahkan membuat si Elysia itu memiliki warna yang hijau. Kelihatan di fotonya ya, Anda silakan search sendiri habis ini. Jadi ini cerita yang unik banget. Nah, cerita yang unik ini kemudian jadi puncaknya adalah si endosimbiosis yang bahkan diturunkan secara genetis. Kalau ini nggak masuk ke dalam sistem reproduksinya si Elysia. Nah, tapi kita tahu bahwa kloroplas diturunkan, mitokondria diturunkan. Jadi mitokondria yang kita punya, jadi Agung Sedayu adalah Homo sapiens, ternyata di dalam badannya ada keturunan bakteri ya di dalam badan saya. Namanya mitokondria. Dan mitokondria ini punya mekanisme reproduksi yang sangat independen sendiri. Jadi reproduksinya sendiri. Walaupun koordinasinya sama nukleus kita ya. Jadi nukleus kita itu seperti presidennya, terus si mitokondrianya itu seperti kepala daerahnya, kepala gubernur DKI gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa dikerjakan sendiri tanpa perintahnya dari presiden. Sementara banyak hal yang sebenarnya juga terbatas, nggak bisa dikerjakan jika nggak ada ACC dari presidennya, nukleusnya gitu. Kalau itu cerita tentang apa yang kita dapatkan itu maksudnya endosimbiosis secara primer punya ciri khas yaitu 2 membran. Ternyata yang 3 membran ada juga, yang 4 membran ada juga.
Jadi makhluk yang punya 2 membran yang sederhana kemudian ketelan lagi dan dipelihara dan bisa diturunkan. Nah, itu yang uniknya. Yang uniknya itu ternyata bisa diturunkan. Jadi kalau tadi kita lihat mitokondria kita itu diturunkan dan gen mitokondria kita itu ternyata tercerminkan pada keturunan anaknya. Terus nanti waktu kita punya anak mitokondrianya ternyata asalnya dari ibu. Karena dari bapak, dari saya nggak ada mitokondria saya datang ke anak saya. Cerita seru juga itu, ya kan ya? Betul nggak Hans? Ya, jadi mitokondria Anda Hans dari emak Anda gitu ya, dari emak Anda. Jadi yang diperbanyak dalam tubuhnya Hans dari ibu Anda. Nah itu pada organisme yang punya 3 atau 4 selubung pada organel itu bahkan berlipat ganda ininya, magnifikasi dari proses memakan tapi di preserve itu luar biasa sampai ternyata menguntungkan, ya udah dipertahankan. Kalau menguntungkan ngapain dibunuh? Cuman itu gimana caranya dan mekanismenya seperti apa, itu yang menjadi tantangan banget. Ini semacam daerah yang masih jadi daerah tidak bertuan itu. Belum banyak yang neliti. Saya sendiri mungkin nggak akan punya kemampuan untuk neliti ke arah sana. Mungkin saya cuma neliti bagian yang evolusi yang tadi yang agak loose itu penyerbuk dengan bunga, itu mungkin koevolusi dalam taraf yang tidak sedalam dari endosimbiosis. Nah, jadi endosimbiosis ini cerita yang baru ya. Mungkin saya pernah ketemu sama Ibu Lynn Margulis sekali. Dia jadi profesor tamu kasih kuliah sama mahasiswa. Ibu Lynn udah meninggal. Saya sempat 2004, dia meninggal 2010 seingat saya. Terus saya ketemunya 2004 sorry, jauh banget, 2004 ya. Ternyata ini kalau kemarin Hari Kartini, saya kadang-kadang menganggap ini Kartininya biologi ya Ibu Lynn ini. Jadi cerita tentang endosimbiosis itu dianggap sampah sampai akhir tahun 1980-an. Baru di tahun 90-an sampai tahun 2000-an dianggap serius. Karena ternyata Ibu Lynn dan mahasiswa-mahasiswanya berhasil menemukan banyak sekali bukti ya, tentang bagaimana plastida, klorofil itu ternyata nggak punya kedekatan dengan tumbuhan yang dia hidup di sana. Mitokondria kita juga secara genetik nggak punya kedekatan dengan kita, dengan nukleus kita. Nggak punya kedekatan, justru dia dekatnya dengan bakteri. Jadi kalau anda sequence-nya sama sekali nggak akan dekat dengan sequence nukleus kita, tapi justru dekatnya dengan sequence dari bakteri manapun, spesies apapun bakteri, dekatnya dengan mitokondria kita. Jadi ini ya mungkin sekarang udah banyak sekali penemuan-penemuan baru yang mengkonfirmasi atau mengkontradiksi pasti kalau penemuan itu sifatnya seperti itu. Namun ini luar biasa. Ada seorang perempuan yang kiprahnya itu luar biasa banget, luar biasa dalam, tidak separoh-separoh, dan mahasiswanya sampai sekarang mengapresiasi dan meneruskan apa yang dia kerjakan itu. Bu Lynn Margulis tadi sempat dibahas juga sama si Adlan ya. Ibu Lynn itu dulu nikahnya sama Carl Sagan. Carl Sagan itu astronom yang juga biolog, banyak kerjaannya. Terus tapi cerai dia. Carl Sagan itu banyak bukunya yang jadi film ya, Kosmos, yang siapa dulu tuh yang filmnya bagus. Hampir mirip dengan novelnya. Saya novel science fiction pertama yang saya baca dan saya absorb dengan sangat absorbtif itu sampai mungkin
nggak sampai seminggu saya bacanya itu pertama kali, mungkin saya masih kuliah, itu ya bukunya Carl Sagan itu Kosmos, dalam bahasa Inggris, luar biasa. Setiap babnya saya nikmatin banget buku itu. Cerita Carl Sagan, saya cerita Carl Sagan. Carl Sagan itu dulu nikahnya sama Bu Lin, terus Bu Lin cerita tentang endosimbiosis, terus teori dan lain sebagainya. Mereka berpisah jalan karena Carl nggak sesuai lagi dengan Bu Lin Margulis. Dia lebih jadi selebriti ilmuwan abad 21 yang paling terkenal ya Carl Sagan itu. Anda kalau mau baca bukunya bagus ya. Bukunya Bu Lin ada, saya punya 3 bukunya Bu Lin. Mungkin ada di lab, ada di lantai 9. Anda kalau mau baca datang aja ke lantai 9. Bahasanya nggak seenak bahasanya Pak Carl. Bahasanya Pak Carl Sagan, tapi kalau Pak Carl itu kayak Dragon of Eden. Waduh, bukunya tebal. Se-Quran kali ya. Cuman kita bacanya kok ya bisa ya dari bab 1 sampai bab terakhir itu nggak berhenti-berhenti. Asik bacanya. Kalau bukunya Bu Lin nggak terlalu, tapi saya appreciate karena dia ternyata punya kontribusi yang besar banget dalam bangunan yang namanya biologi ini. Dengan teorinya yang sekarang kelihatannya udah diterima oleh hampir seluruh peneliti biologi ya, namanya endosimbiosis. Jadi bukan sekedar simbiosis, tapi endosimbiosis. Gitu. Mungkin saya kebanyakan ngomong, tapi silakan kalau ada yang mau diskusi, kita bahas. Waktunya cukup ya Pak Rizky ya? Cukup Pak, masih ada 10 menit lagi buat diskusi. Mungkin 10 menit itu untuk diskusi. Pak Rizky atau mahasiswa saya rasa bisa berdiskusi. Silakan. Hilda suka ngomong nih, biasanya. Belum ada, Pak. Belum ya? Mel. Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain ada yang punya ide? Rehan, Han, gimana Han? Ya, ini sekarang masih besok, lain lagi besok temanya. Ya, terakhir deh. Kalau saya nggak kasih clue, mungkin Anda nggak. Saya kasih pertanyaan nih terakhir. Kalau kita ngomong tentang evolusi, berarti kita akan selalu cerita tentang bagaimana adanya sebuah proses yang bisa mengubah frekuensi alel, frekuensi gen, gitu, pada generasi selanjutnya. Nah, menurut Anda, gimana ceritanya? Cerita tentang koevolusi dari cerita tentang padi sama manusia, cerita tentang lebah sama rambutan, terus cerita tentang Elysia sama Kocheria tadi ya, Elysia sama Kocheria, terus cerita tentang mitokondria, plastida dan ada nukleolus dan lain sebagainya, itu punya peran dalam mengubah frekuensi alel. Nah, pertanyaan saya gitu. Gimana perannya? Sarah. Kaget lagi. Ya, Pak. Belum? Yang lain silakan, yang lain. Rehan, gimana An? Ayo.
Silakan tuh dijawab pertanyaan Pak Agung. Peran topik hari ini khususnya untuk ke arah evolusi dan perubahan alel atau gen tadi. Tim penyaji deh, Adlan. Sama siapa? Fauzia. Apa perannya? Ya, saya dulu ya Pak, izin coba jawab. Kalau topik hari ini perannya ke evolusi itu yang pertama jadi evolusi itu bisa dari dua organisme yang saling bekerja sama sehingga masing-masing itu dia bentar ya Pak, saya dari endosymbion dulu Pak, materi saya Pak. Iya, kalau dari endosymbion itu yang pertama perannya di evolusi jadi evolusi itu nggak semata-mata cuma dari teori sintesis modern, tapi bisa juga dari kombinasi dua organisme yang bersimbiosis sehingga menghasilkan organisme yang lebih kompleks. Terus kalau misalnya dari koevolusi, ya jadi dari koevolusi itu dua organisme yang saling ada interaksi dan kemudian masing-masing organisme itu ada yang berdampak ke evolusinya dengan yang dicontohin di bunga itu kayak cuman ngengat yang punya lidah yang panjang yang bisa mengambil nektar dan membantu polinasi. Mungkin dari saya itu dulu Pak. Dari Lala boleh nambahin? Lala, masih ada Lala? Sepertinya Fauzia ada gangguan koneksi, Pak. Oh, ada gangguan koneksi. Baik. Yang lain, ada mau tanggapan lagi terkait pertanyaan Pak Agung? Gimana enggak? Menurut saya yang dijelaskan oleh Adlan itu cukup lengkap sih Pak. Jadi evolusi itu ya sifatnya itu memaksa gitu Pak. Jadi ada hubungannya dengan interaksi antar spesies juga gitu. Seperti yang tadi dijelaskan dari Fauzia juga dari sisi koevolusinya gitu. Itu mungkin sih Pak. Ya, jadi kalau kita bayangin hubungan antara lebah sama pohon rambutan, interaksi antara keduanya itu udah pasti membuat fitnessnya si lebah meningkat karena ada kelimpahan sumber pakan ya, sumber pakan. Sementara si rambutan juga meningkat fitnessnya. Nah, kalau fitness meningkat, apa yang terjadi? Fitnessnya rambutan meningkat karena dia berhasil diserbuki secara akurat oleh lebah. Dia nggak perlu bikin polen atau kepala sari yang terlalu banyak, yang luar biasa banyak, sebanyak yang diproduksi oleh tumbuhan yang disebarkan oleh angin gitu. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja bisa. Jadi cost-nya nggak banyak. Sementara
fitnessnya tetap tinggi, buah yang dihasilkan tetap banyak gitu. Keberhasilan pembuahan tinggi. Nah, jika fitnessnya tinggi, apa yang terjadi? Kalau fitness tinggi berarti keturunan akan lebih banyak, walaupun belum tentu survive ya, tetapi keturunan banyak. Dan kalau keturunan banyak berarti gen yang rambutan X miliki, jika dia berhubungan dengan lebah, akan jauh lebih tercerminkan dalam populasi dibandingkan dengan rambutan Y yang tidak berhubungan dengan lebah. Jadi pada populasi keseluruhan pohon rambutan, populasi rambutan X lah yang akan probability-nya tercerminkan di dalam populasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rambutan Y jika dia melakukan koevolusi. Kebayang nggak? Meningkatnya fitness akan menyebabkan gen tertentu yang dimiliki oleh kelompok tertentu akan tercerminkan pada generasi selanjutnya pada populasi yang lebih luas, lebih tinggi daripada anggota populasi yang lain dalam satu populasi yang sama. Dibandingkan gen lain dalam populasi yang sama. Gitu. Sebenarnya persaingan antar kelompok juga di dalam satu spesies. Ya. Kalau yang satu berhasil melakukan koevolusi dengan satu kelompok hewan lain, maka dia akan lebih bagus tercerminkan dalam populasi selanjutnya dibandingkan dengan kelompok yang nggak sukses berkoevolusi dengan yang lain. Jadi ya gitulah kira-kira. Makasih Pak Rizky, saya kelamaan ngomongnya. Terima kasih Pak Agung. Tambahan dan tanggapannya cukup banyak dan menarik tadi yang Pak Agung sampaikan. Jadi intinya memang seperti itu ceritanya tentang evolusi, endosimbiosis dalam kaitan evolusi. Tadi menanggapi pertanyaan terakhir Pak Agung, ya betul bahwa memang ya poin menariknya itu bahwa tadi memang tidak perlu saling seleksi gitu ya, saling berkompetisi gitu. Bahkan dalam koevolusi dia mencoba untuk beradaptasi gitu ya, dimulai dari koadaptasi gitu ya. Biasanya dimulai dari koadaptasi sehingga nanti mengarah ke koevolusi. Jadi mereka seperti dalam tanda kutip bekerja sama gitu. Bekerja sama untuk meningkatkan tadi fitnessnya. Kalau memang tadi mutualistik ya. Yang konteksnya mutualistik tadi. Jadi pasti ada frekuensi alel yang meningkat. Kalau tadi dalam segi parasitisme gitu ya, yang parasitis, ya frekuensi alel juga akan berubah. Jadi dinamikanya seperti itu. Oke, saya rasa ini cukup. Ini materi terakhir sebelum kita UTS pekan depan, insya Allah. Nanti teknisnya seperti apa saya akan sampaikan ke PJ. Sarah ya nanti saya sampaikan. Tapi insya Allah kita akan UTS pekan depan. Platformnya mungkin Google Classroom. Bentuk soal seperti apa dan lain-lainnya. Jam pelaksanaan sampai jam berapa nanti saya infokan. Tapi materinya sampai materi hari ini. Materi koevolusi, endosimbiosis primer dan sekunder. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita belum di applause virtual nih untuk tim penyaji. Wah. Luar biasa, satu kelompok tuh menarik pembahasannya. Oke ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Agung, untuk tim penyaji, dan untuk penanya dan teman mahasiswa yang lain atas perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Insya Allah kita lakukan UTS pekan depan, semoga lancar, mendapatkan hasil terbaik. Materi-materinya dari yang telah kalian sampaikan dan dari yang telah kita diskusikan. Jadi nggak menutup kemungkinan saya akan cuplik beberapa kasus, beberapa hasil diskusi yang kita lakukan secara virtual ini sebagai soal. Jadi saya nanti mohon Sarah ya, pooling ya,
PPT-nya di-pooling ke Sarah nanti. Kirim ke saya mungkin ya nanti. PPT ada atau udah di-pooling di Google Drive atau gimana? PPT-nya saya nyuruh teman-teman upload di Google Classroom, Pak. Boleh. Jadi emang udah ada ya? Atau saya belum lihat di Google Classroom? Udah ada sih, Pak. Udah ada ya? Berapa, Oh, baik. tapi belum semua. Oh, oke. Ya udah, coba di-pooling aja deh, Sarah. Kalau nanti saya kontaknya ke Sarah aja. Nanti saya juga coba lihat Google Classroom-nya. Kalau ada saya download. Kalau enggak, Sarah coba pooling. Bisa di Google Drive atau Google Classroom, silakan. Nanti Sarah tinggal infokan udah lengkap di Google Classroom. Nanti saya akan download. Materi-materinya tidak akan jauh dari situ dan dari yang kita diskusikan. Jadi dipelajari aja materinya dari hasil PPT teman-teman kalian dan hasil diskusi kita selama perkuliahan ini melalui Zoom. Nanti Sarah infokan ya kalau sudah lengkap ya. Nanti biar saya ya. Formatnya boleh dalam PPT atau PDF. Saya menyarankan yang formatnya lebih kecil aja ukurannya. Jadi lebih mudah. Berarti ada berapa kelompok ya? 10 kalau saya nggak salah ya. Betul ya? 10 kelompok. Kayaknya 10 deh. Nanti coba dicek lagi deh. Seingat saya ada 10 kelompok. Dari pertemuan ketiga berarti. Itu ya, nanti silakan dikumpulkan atau pooling untuk belajar dan juga untuk nanti saya dalam. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya.